Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Endok Loreng ya. Untuk kesempatan malam ini saya akan membahas mengenai penyebab produksi telur puyuh kita itu menjadi menurun atau drop total. Oke, sebelumnya yang belum BPJS silahkan BPJS dulu, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Jadi dalam berternak puyuh kita itu pasti mengalami masalah, diantaranya adalah produksi telur puyuh kita itu menjadi menurun. Nah, baik menurun secara beberapa persen atau menurun yang secara drastis atau drop total. Dan itu diakibatkan oleh yang pertama adalah puyuhnya itu keadaan sakit. Jadi yang pertama adalah puyuh dalam keadaan sakit. Jadi kalau puyuh kita itu keadaannya sakit, maka otomatis puyuh itu tidak akan nafsu makan, sehingga produksi telur puyuhnya itu akan menurun. Dan cara mengatasinya yaitu kita dengan memisahkan puyuh yang keadaan sakit tersebut ke dalam satu wadah, kemudian kita obati dengan menggunakan obat-obatan sehingga puyuh tersebut menjadi sehat kembali. Nah, nanti kalau puyuhnya sudah sehat kembali, nanti pasti akan telurnya akan kembali normal lagi. Kemudian penyebab yang kedua itu adalah kita sering gonta-ganti pakan ya. Gonta-ganti pakan itu juga menyebabkan produksi telur puyuh kita menjadi menurun, karena puyuh itu dia memiliki kebiasaan yaitu setia pada satu pakan, satu jenis pakan. Jadi tidak seperti kita. Kalau kita memakan makanan itu sangat bervariasi sekali. Jadi semua makanan kita makan ya, tapi puyuh beda. Puyuh itu hanya setia pada satu jenis makanan ya. Jadi usahakan untuk teman-teman jangan gonta-ganti pakan ya. Setia pada satu merek pakan. Kalau terpaksa ganti pakan, kita mulai penggantian pakannya itu jangan langsung kita itu pemberian pakannya, kita mencampurnya sedikit demi sedikit ya. Dengan perbandingan 1:3 dulu, kemudian kita naikkan dosisnya sehingga kita bisa melepas pakan yang lama untuk memberikan pakan yang baru kepada puyuh kita. Jadi itu. Kemudian penyebab yang ketiga adalah puyuh kurang nutrisi ya. Kurang nutrisi di sini terutama yang sangat penting adalah protein. Itu terjadi apabila kita mencampur pakan yang sudah dikomposisikan pabrik, itu sudah sesuai standarnya. Kita merubah komposisi itu tanpa kita menghitung kandungan proteinnya. Jadi kita asal-asalan, asal kita campurkan saja, yang penting puyuh makan. Dan efeknya itu yang terjadi adalah puyuh menjadi menurun untuk produksi telurnya. Dan apabila produksi telur puyuh itu menurun, kita bisa mengembalikan untuk normal telurnya itu kita kembalikan ke pakan yang awal. Dan usahakan kalau mencampur pakan dengan bekatul atau dengan campuran pakan lain, usahakan kita hitung kadar proteinnya itu berapa, karena protein itu sangat penting sekali untuk pembentukan telur. Karena puyuh di sini pencernaannya sangat cepat sekali, yaitu kurang dari 24 jam puyuh tersebut bisa menghasilkan telur. Nah, jadi telur puyuh itu dihasilkan itu selama 20 jam saja, sehingga kurang dari 24 jam. Dan kadang dalam satu hari itu puyuh itu ada yang bertelur 2, karena puyuh itu bertelurnya bukan per 24 jam tapi per 20 jam. Kemudian penyebab yang keempat adalah telat minum ya. Telat minum pada puyuh. Misalkan telat minum itu bisa terjadi pada nipel yang ada di belakang seperti ini, itu mampet ya. Itu disebabkan karena mungkin kadar airnya yang ada di dalam lingkungan kita itu banyak mengandung kapur ya, banyak mengandung kapur. Itu seperti yang saya alami, kadar air yang ada di daerah saya itu sangat tinggi sekali kapurnya, sehingga sering terjadi kejadian yaitu nipel mampet. Itu kalau kita tidak sering-sering cek nipel mampet itu, puyuh itu kalau puasa minum itu lebih berbahaya daripada puasa makan. Kalau puasa makan konsekuensinya hanya telurnya drop, tapi kalau puasa minum puyuh bisa mati ya. Kemudian penyebab yang selanjutnya adalah memang sudah waktunya afkir ya. Jadi kalau puyuh sudah tua, mau kita genjot pakan murni ataupun kita
beli suplemen apapun, kalau memang sudah waktunya akhir, produksinya juga pasti akan menurun. Wis wayahe ya, wis kodrate nek wis tuwek tetep ngendoke ya mudhun. Mbok kon ngendok terus ki ya pegel manuk ya. Silite wis jeber, jadine ngendoke ya wis arang-arang ya. Jadi mangan tok. Nah, kalau sudah seperti itu, kita panggilkan tukang jagal langsung beleh, dadekno duit, ijolno bibit anyar. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, yaitu penyebab telur menurun. Nah, produksi telur puyuh menurun. Itu adalah yang saya alami sendiri, dan yang sering saya alami di sini adalah karena nipelnya mampet itu tadi. Karena nipel itu sangat rawan sekali mampet yang model seperti ini. Dan lebih efektif lagi kalau kita memberikan minum puyuh itu untuk amannya itu yang menggunakan galon itu. Yang menggunakan galon yang dibalik itu. Tapi itu kalau untuk skala besar itu sangat kerepotan sekali dalam penggantian air minumnya, sangat memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Tapi untuk sterilisasi dari air minumnya itu lebih steril daripada kita menggunakan nipple yang seperti ini ya. Karena apa? Di dalam selang-selang itu terdapat kerak-kerak lumut, dan itu tidak bisa dibersihkan. Kita harus ganti selangnya, dan itu sangat ribet sekali. Makanya kalau teman-teman beternak puyuh dengan skala yang kecil, pakai tempat minum yang model galon saja, karena itu lebih higienis. Karena tiap hari kita bisa cuci tempat minumnya, kita bersihkan, sehingga air minum yang diminum oleh puyuh tersebut itu sangat bersih sekali dan tidak mengandung bakteri. Oke, jadi seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk cara mengatasinya agar telur puyuh yang menurun tadi. Cara mengatasinya nanti akan saya bahas ke video yang selanjutnya. Wis tak irit-irit iki aku wis kentekan ide. Mbok dikek masukan ide bahas apa ngono lho. Nek ora ngono aku bingung meh ngupload apa. Di sini udah saya bahas semua ya. Saya bingung mau bahas apa lagi teman-teman ya. Nek ora tak irit-irit materi ini. Channel Ndok Loreng ini iso gulung tikar engko. Gue malah ganti konten meneh gitu ya, ganti konten ngeprank piye, ayo lucu to yo, apa ganti konten sing sejuta umat ya, konten pemersatu bangsa sing ketok blenek-blenek ngono kae, mesti laris kayak ngono kae. Itu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Saya mohon sarannya untuk video berikutnya saya bahas apa. Aku benda kentekan ide, benda gulung tikar channel ini ya. Oke, yang belum BPJS silahkan BPJS dulu, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.